memakai beliau untuk lebih dahsyat lagi, terkhususnya Tuhan untuk jemaat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Nabi Yesus. Salam dan selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus. Mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami. Pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membacakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan
kami dapat melaksanakan kegiatan kami dapat menikmati hari-hari kami. Itu adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, pagi ini kami akan melakukan pelayanan ibadah online kami. Biarlah Tuhan, pelayanan kami ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang yang menyaksikannya. Kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, dan akhir Tuhan yang beracara. Amin. Responsoria. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Responsoria kita terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Sama-sama kita, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gemetar terhadap Dia. Gloria Patri. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk menyambut khotbah, kita akan angkat lagu pujian kita yang berjudul Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan
Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada pada hari ini, saya begitu bersuka cita kalau boleh berada di tengah-tengah rumah kita, tempat kita, hati kita, untuk bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan dan menjadikan hidup kita berarti karena pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Pada hari ini kita akan belajar dengan seksama mengenai bersaksi sebagai gaya hidup. Kita perlu memiliki semangat seperti ini supaya Injil terus menjadi fokus bagian daripada pemberitaan kita. Bahkan dengan kehidupan yang kita alami, kita akan terus bercerita, kita akan terus bersaksi, sehingga Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk mengangkat kita ke surga. Pada saat itu juga kita sudah ditemukan sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari kitab Injil yang akan menjadi penolong bagi kita semuanya pada hari ini, yang akan memberikan kepada kita juga kekuatan dan penguatan. Kita membuka Alkitab kabar baik dari kitab Kisah Para Rasul. Dari kitab Kisah Para Rasul, di mana kita akan bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri dan menyerahkan waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati kita. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ada pada ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pertama, ayatnya yang ke-8. Dengan satu tema yang kita mau renungkan seperti tadi saya sudah sampaikan, yaitu bersaksi sebagai gaya hidup. Kita perlu mempunyai hal yang satu ini, supaya kita terus melakukan tugas panggilan kita, di mana ini juga adalah merupakan utusan, perintah dari Bapa yang akan kita lakukan sepanjang hidup kita ini. Mari kita sama-sama membaca apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal pertama, ayatnya yang ke-8. Demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah merupakan perintah dari atas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sewaktu dia masih berada di tengah-tengah dunia ini, dan beberapa saat sebelum dia terangkat ke surga. Ini adalah merupakan satu perintah yang harus kita jalankan. Kenapa? Karena ini menunjukkan kesetiaan kita, loyalitas kita kepada Allah, di mana kita senantiasa boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersaksi adalah menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Ya, arti lain daripadanya adalah bersaksi itu adalah merupakan ada saksinya. Ada orang
yang memberikan keterangan. Ada berita yang disaksikan. Dan berita itu adalah menyatakan bahwa inilah yang sebenar-benarnya yang terjadi. Selama Tuhan Yesus berada di tengah-tengah dunia ini, yang dia lakukan sebenarnya adalah bersaksi. Mulai daripada kelahirannya di kandang domba, yang dia tunjukkan adalah kesaksian, wujud nyata daripada di mana Allah mengatakan, aku mengasihi dunia ini dan memberikan anakku yang tunggal. Jadi tidak dipersoalkan di sana di mana tempat Yesus lahir, tetapi yang paling intinya adalah Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini dan berguna sebagai juru selamat, sebagai Tuhan daripada segala Tuhan yang sungguh-sungguh menunjukkan kemahakuasaan Allah itu sendiri. Ya, dalam bahasa Yunani juga dikatakan marturia. Marturia itu artinya adalah menyatakan yang sebenarnya dengan jelas. Menyatakan yang sebenarnya dengan jelas. Apa yang perlu dikatakan dengan jelas? Yaitu apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah yang menunjukkan kepada kita kebesaran yang kita bisa lihat daripada pekerjaan Tuhan yang tidak ada bandingnya. Ya, tidak ada bandingnya. Allah menciptakan langit dan segala isinya, termasuk juga yang berada di udara dan juga yang ada di tempat paling dalam di dalam laut dan di dalam bumi. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, baik pun kita mengalami suka dan duka, tetapi itu semuanya memberikan kepada kita penguatan. Dan ketika kita percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada janji firman Tuhan ini, kita juga hidup karenanya. Iman kita dibangkitkan dan percaya kita semakin diteguhkan, sehingga itu yang akan berdampak bagi banyak orang untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita, di mana ketika gereja itu mau bangkit, ketika gereja itu mau mengalami kebangunan rohani, kita harus melihat kembali kepada sejarah gereja mula-mula, ya, pada sejarah gereja mula-mula, di mana ada 3 elemen kebangunan rohani gereja mula-mula. Dan sampai pada saat sekarang juga saya punya keyakinan apabila ini yang dimiliki oleh setiap gereja, apabila ini yang dimiliki oleh setiap rumah-rumah yang sekarang ini merupakan gereja di mana kita bersekutu dan bersama-sama melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan, maka saya percaya akan terjadi juga gelombang kebangunan rohani yang luar biasa. Gelombang kebangunan rohani itu yang akan menjadi berkat. Saudara bisa bayangkan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai ke Pulau Rote, semuanya ini dengan kekayaan budaya, dengan sistem pemerintahan dan juga sistem pola kehidupan yang ada. Dan ini adalah merupakan areal di mana kita juga sangat subur untuk memberikan kesaksian, karena kita tidak perlu takut untuk bersaksi. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Jadi saya katakan tadi ada 3 elemen kebangunan rohani yang akan memotivasi semua kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kebenaran ini sepanjang di mana Tuhan selalu memberikan kepada kita penyertaan. Ingat, firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita ragukan. Ya, kita tinggal bekerja, kita tinggal belajar, memahami apa maksud Tuhan, dan kita juga melakukannya. Ketiga elemen itu adalah yang pertama, berdoa. Saudara-saudara, berapa lama waktu Anda dalam satu hari berdoa?
Ada orang mungkin ketika dia hitung-hitung, setiap waktu dia berdoa, mungkin satu hari jika digabungkan, tidak lebih daripada 5 menit saja. Ya, tidak lebih daripada 5 menit. Atau juga mungkin ada orang yang berdoa semalam-malaman. Atau ada juga orang yang sudah punya komitmen. Setiap pukul 9 malam, dia juga sudah membuka mezbah doa untuk Tuhan. Dan dia berikan itu sepanjang 1 jam. Ada juga waktu-waktu yang lain. Mungkin juga ada waktu-waktu dalam persekutuan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari silahkan cek kembali jam doa saudara-saudara. Apakah Anda mempunyai atau tidak? Saya memang tidak terlampau terfokus dengan pemahaman kalau berdoa itu seperti yang kita katakan, lipat tangan, tutup mata, duduk dengan tenang. Tidak hanya seperti ini yang saya bisa pahami dengan berdoa. Ketika saya berjalan juga, ketika saya berbicara juga, ketika saya melakukan aktivitas saya juga, itu ada juga merupakan kesempatan untuk berdoa. Saat berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan, menyampaikan semua yang kita butuhkan, menyampaikan semua yang kita perlukan, sehingga dengan demikian nanti Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan melalui iman percaya kita. Saudara, yang kedua adalah mempelajari firman Allah. Seorang pelajar semakin banyak dia mempelajari ilmu pengetahuan, maka semakin luaslah wawasan pengetahuannya. Sebaliknya, jika dia mempunyai pemahaman yang sangat terbatas, maka popularitas atau jangkauannya itu juga sangat terbatas sekali. Dan semakin maju zaman ini, maka yang dipentingkan adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan itu akan terus berkembang, saling menyempurnakan. Dari apa yang dulunya itu adalah merupakan level 1, sekarang sudah menjadi level 2, level 3, level 4. Sedangkan Intel Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 5, dan akan ada lagi Pentium yang lain atau modifikasi yang lain. Saudara-saudara, ini yang menunjukkan kepada kemajuan. Jadi kenapa? Karena dia mempelajari firman Allah. Jadi dengan mempelajari firman Allah, maka pikiran kita itu terbuka, hikmat kita itu berkembang, sehingga kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bukan hanya untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga akan terus berusaha melakukan yang baik, dan kita juga berjuang sedaya mampu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ini dari mana? Dari mempelajari firman Allah. Karena di dalam firman Tuhan itu, dia menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita jalani dan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara, ini penting bagi kehidupan kita. Mempelajari firman Allah, menyediakan waktu secara khusus untuk mempelajari firman Allah. Tidak harus dalam jangkauan pendidikan teologi. Ketika saudara membaca 1, 2, atau beberapa renungan satu hari, dari sana akan timbul inspirasi. Dan dari inspirasi tersebut akan timbul pengalaman spiritualitas. Dan dari hal ini juga saudara-saudara akan saudara bawakan untuk poin ketiga dari 3 elemen kebangunan rohani gereja itu adalah bersih. Jadi ketika saudara berdoa, ketika saudara belajar firman Tuhan dan membuka hatimu untuk dipakai oleh Tuhan, dari sana engkau memperoleh hikmat dan pengetahuan yang benar tentang Allah, maka itu pula yang akan kau saksikan kepada orang lain tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemahakuasaannya, kemahakasihannya, dan segala sesuatu kehidupan yang kita alami bersama dengan Dia. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat layak untuk kita sampaikan sebagai satu kesaksian. 2 Timotius 1 ayat 8 dia mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita,
Dan janganlah malu karena aku, orang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi kalau penderitaan yang dialami oleh Paulus, yang dijadikan oleh Paulus untuk menjadi tolok ukur pertumbuhan imannya, dia tidak akan sampai kepada titik seperti sekarang, mempunyai iman yang kuat. Pengetahuan siapa yang bisa mengalahkan Timotius? Paulus, saudara. Siapa yang bisa mengalahkan dia? Tidak ada yang bisa mengalahkan Paulus dengan dari segi pengetahuan. Gamaliel adalah guru yang terkenal pada masa itu menjadi gurunya. Ya, sangat paham di sana. Dan Paulus juga tahu melihat murid-murid. Dia melihat Timotius yang dari segi keturunannya juga adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Mulai dari neneknya sampai kepada mamanya, sampai kepada kehidupan Timotius. Dipahami oleh Paulus sebagai kehidupan orang yang percaya. Dan pada saat ini dia mengatakan kepada Timotius, "Hai Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, ya. Dan janganlah malu karena aku, gurumu ini, Paulus ini yang dimasukkan ke penjara karena melakukan pekabaran Injil. Tetapi ikutlah menderita. Ikutlah menderita bukan berarti kita juga mengalami kesusahan yang sama. Tidak harus. Tapi maksudnya ikutlah menderita. Artinya dengan sungguh-sungguhlah. Dengan bersungguh-sungguhlah engkau menyaksikan kemuliaan Tuhan yang engkau rasakan. Dan engkau juga memperkatakannya, menyaksikannya kepada orang lain sebagai saksi-saksi kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius. Jangan takut, jangan ragu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Karena apa? Karena di dalamnya ada Injil yang bersumber kepada kekuatan Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut karena hal tersebut. Saudara bisa bayangkan kekuatan daripada kesaksian itu sangat luar biasa. Bisa membuat hati orang tergoncang, lalu sesudah tergoncang hatinya dia bisa melihat iman yang benar, dan melalui kesaksian tersebut dia akan menjadikan sesuatu sumber di mana dia akan menjadi orang percaya. Dari berbagai-bagai bentuk pelayanan, salah satu yang paling efektif untuk menunjukkan kesaksian bagi orang supaya dia mau percaya kepada Tuhan Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah kesaksian. Di mana ketika engkau memperkatakan kebenaran, orang akan melihat kebenaran itu tercermin dalam kehidupanmu, maka dia akan percaya kepada Bapa di surga dan menyembah Allah melalui cerita-cerita hidup dan pengalaman-pengalaman kesaksian dalam dirimu. Saudara-saudara, saya ketika menjadi anak sekolah minggu, ada seorang guru saya, yaitu guru N.H. Gultom. Ya, ketika saya menjadi anak sekolah minggu, ya kelas 5 SD, dia mengajar kepada kami setiap minggu, dia yang mengajar. Dan apa yang diajarkannya adalah hukum Taurat, doa Bapa kami, kemudian pengakuan iman rasuli. Dididikkan, diajarkan firman Tuhan, ayat-ayat hafalan dengan berbagai-bagai metode yang dia lakukan. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu kami mempunyai pengetahuan yang luas terhadap firman Tuhan. Dan kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kami, di mana guru tersebut mengajarkan bahwa dia sudah lebih dahulu mengalami hal-hal yang dia ceritakan, kesusahan-kesusahan yang dia ceritakan. Dia melihat ada orang sakit, dia berdoa untuk orang sakit, dan orang sakit ini disembuhkan. Dia melihat ada orang yang susah, orang susah ini dibantu untuk mencari, dimotivasi untuk bisa bekerja.
lalu orang ini juga bisa bangkit. Nah, ini saudara-saudara merupakan satu kesaksian dari kehidupan yang diperkatakannya, lalu yang kami terima menjadi satu kesaksian, lalu kami juga melihat bagaimana keharmonisan mereka dalam rumah tangga, bagaimana juga Tuhan memberkati orang tua tersebut sampai pada masa tuanya, bahkan sampai pada sekarang ini. Kita boleh mengenal anak-anaknya, kita boleh mengenal saudara-saudaraku yang dididiknya itu adalah lebih banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan beberapa orang di antara kami, murid sekolah minggunya itu adalah menjadi pendeta, baik di gereja Metodis maupun di gereja HKBP. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena memang kekuatan daripada kesaksian itu ada pada saat ketika kamu mengatakannya. Jadi ketika kamu mengatakan, di sanalah kekuatan kesaksian itu, dan karena itu adalah merupakan perintah Allah untuk memberitakan Injil, maka dengan kau perkatakan, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, maka pada saat itu juga firman Tuhan itu memenangkan jiwa yang terhilang. Memang benar, tidak semua peristiwa ketika kamu memberikan kesaksian serta-merta orang percaya kepadamu. Atau bahkan ada juga orang yang mengatakan, nggak benar dia itu, omong kosongnya itu, cerita bohong yang dia sampaikan itu. Aku mengenal, aku tahu, boleh saja orang katakan demikian. Tapi percaya satu hal, ketika engkau menyaksikan kebenaran Tuhan dalam hidupmu dan engkau mengaminkan semua pergumulan-pergumulan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan dalam hidupmu itu, percaya satu hal yang saya mau katakan. Satu saat kelak orang akan melihat engkau, mengenal engkau dan merasakan kesaksian yang kamu tunjukkan itu adalah merupakan satu cerita kebenaran di dalam firman Tuhan. Sehingga dia akan belajar kepadamu dan akan menjadi teman sepelayananmu untuk. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk bersaksi sebagai gaya hidup. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pada hari ini saya mau sampaikan paling sedikit ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Anda, saya, kita tidak perlu ragu. Kenapa saya katakan kita tidak perlu ragu? Tugas untuk menjadi saksi kebenaran itu bukanlah datangnya dari dunia. Tetapi tugas tersebut datangnya dari perintah Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Dan tadi juga kita sudah membaca firman Tuhan, di mana dikatakan kita memberitakan Injil, ya, dari Yerusalem sampai ke Samaria, sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Bahkan Tuhan katakan juga, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi tidak perlu ragu mengenai kesaksian ini, yang mungkin juga banyak tantangan atau kendala yang kita hadapi. Mungkin ada pelarangan-pelarangan, mungkin ada juga pemberedelan, mungkin juga ada penangkapan. Tapi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Karena Alkitab sudah menunjukkan hal seperti ini. Bahkan Paulus dengan semangatnya memberitakan Injil, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan tadi dalam Kisah Para Rasul dia katakan, jangan malu karena aku adalah seorang tawanan. Tetapi lakukanlah tugas pemberitaan Injil karena di sana ada kekuatan Allah. Jadi ketika saudara-saudara sekarang lakukan pemberitaan Injil dalam kesaksianmu, maka di sana juga Tuhan sedang bekerja dan menolong engkau untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Amin. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, kita mau bersaksi itu mulailah dengan hal-hal yang sangat praktis. Dari hal-hal yang sangat mudah, dari hal-hal yang terjangkau oleh pikiran, oleh kemampuan, dan oleh segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Mulailah
bercerita, menyatakan bagaimana Tuhan menyertai engkau. Bagaimana mungkin engkau bisa tertolong dari kondisi yang teramat pahit sekalipun, sehingga bisa seperti kondisi benar-benar percaya kepada Tuhan. Engkau juga boleh menyatakan bagaimana kuasa doa yang terjadi dalam dirimu, dan bagaimana ketika engkau menggunakan doa itu sebagai senjata untuk mengalahkan iblis, di mana iblis tidak boleh lagi bergerak, dia tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Dan engkau juga memperkatakan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memberikan hidup kepada semua orang. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dengan apa yang dikatakan dan menghidupi apa yang diperkatakan. Jadi ketika orang melihat bahwa sama apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, maka orang juga akan banyak sekali boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan firman Tuhan, biarlah mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kesaksian hidup yang kita berikan, kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang berpikir, malulah, aku kan belum bisa seperti apa yang dikatakan oleh khotbah boksu ini. Jangan takut. Ketika engkau datang kepada Tuhan dan membuka hatimu, di sanalah Tuhan memberikan hikmat dan pertolongannya kepadamu. Sehingga kemanapun dan apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan selalu campur tangan. Ya, Tuhan selalu bercampur tangan dan beracara dalam kehidupan kita semua. Mari kita terus bersaksi, mari kita terus berusaha belajar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan sudah berikan di hadapan mata kita. Mari kita menjangkau mereka bersatu hati, bersinergi, gereja dengan jemaat, gereja dengan gereja, gereja dengan departemen agama, gereja dengan lembaga-lembaga misi, gereja dengan dunia ini, bersatu hati. Berupaya, saya pasti yakin banyak yang tertolong dengan kesaksian yang kita berikan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajakan saya pada hari ini untuk kita semua, supaya kita bersedia dan rela menjadi saksi-saksi kebenaran, dan bersaksi itu juga adalah merupakan gaya hidup kita. Marturia bukan rancangan manusia. Marturia adalah merupakan jalan cara Allah untuk menyaksikan kebenaran Injil kepada sesiapa saja yang mau percaya dan datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kalau pada hari ini kami juga boleh merasakan indahnya kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap pergerakan dan kehidupan kami tetap dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Sebagaimana Engkau melindungi biji mata kami yakin juga sebegitu Tuhan melindungi kami. Bahkan pada waktu-waktu yang Tuhan tentukan, Engkau sudah memberikan berkat dan anugerah yang luar biasa kepada kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap setia memegang janji firman-Mu. Karena janji firman-Mu itu adalah ya dan amin. Tetap akan Engkau jalankan. Dan izinkan kami, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi kebenaran yang tidak perlu takut dan ragu. Tapi kami terus dengan semangat berapi-api melalui pencurahan Roh Kudus. Kami terus bersaksi, karena kesaksian itu akan banyak sekali memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ibadah hari ini, berkatilah hidup kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah gereja kami,
Berkatilah bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kita. Untuk mengumpulkan persembahan, kita angkat sebuah lagu yang berjudul Diberkatilah Orang yang Mengandalkan Tuhan. bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami merasakan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami ini. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami mempunyai keterbatasan. Biarlah di dalam kekurangan kami, Bapa yang menyempurnakannya. Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-Mu Efesus Belawan ini, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Engkau yang mencukupkan segala apa yang dibutuhkan mereka. Begitu juga dengan pekerjaan dan anak-anak jemaat-Mu yang Engkau titipkan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman itu menjadi pegangan dan kekuatan bagi jemaat-Mu ini di dalam menjalani hari-harinya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan lebih hebat lagi dan luar biasa di dalam menyampaikan firman-Mu. Begitu juga mengenai kesehatannya, Tuhan semakin Engkau pulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang telah dikumpulkan. Biarlah Tuhan, persembahan itu menjadi dupa yang harum dan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Ini doa kami, inilah ucapan syukur kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu lagu yang berjudul Ku Berbahagia. Doa Bapa kami. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang menolong engkau menjalani hari-hari kehidupan. Mari, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa
dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh